Selamat berjumpa. Saya ingin berbagi menceritakan dalam bantu dua kasus, yaitu yang pertama orang yang sakit kepala dengan vertigo, kemudian satu lagi hal yang relatif spektakuler. Yang pertama seorang wanita yang sudah 1 tahun lebih sakit kepala, juga diikuti vertigo. Saya tidak mengenal dia, tapi mengenal suaminya, di mana suatu waktu saya 1 bulan berada di Jawa Timur dan bekerja bersama dengan suaminya, dan suaminya menceritakan kasus istrinya tersebut. Si suami ini mereka berdomisili itu tidak sama dengan tempat kerja, jadi kota atau kabupaten yang berbeda. Jadi sekali perjalanan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi berdasarkan cerita itu, kemudian saya coba bantu dengan medium air. Yang pertama, setelah minum, istrinya merasa ada progres berangsur-angsur. Jadi intensitas sakitnya berkurang dan jeda waktunya lebih lama. Terus setelah kembali minum yang kedua, dia sudah berangsur-angsur mendekati normal. Dan dia penasaran, malah bertanya pada suaminya, itu airnya dikasih apa gitu. Dan padahal air itu yang mengambil suaminya sendiri dengan botol, mengambil air di dispenser, dan saya cuma pegang botol tersebut. Demikian juga suaminya merespon bahwa dia sendiri yang mengambil air dan botolnya juga dari dia. Ya syukur kalau ada progres dan menjadi oke. Untuk kasus yang kedua, yaitu di suatu rumah sakit, ya, di ruang ICU. Jadi pada saat itu, ini peristiwa sudah cukup relatif lama. Pada saat itu saya rutin menengok anggota keluarga yang ada di ICU. Dan karena suatu hal, rumah sakitnya sudah mahal, tapi karena suatu hal merasa kurang oke dalam etika pelayanannya, dan saya tergerak untuk coba bereksperimen bantu orang lain. Jadi di ICU karena waktunya terbatas, maka tiap-tiap orang juga menengok paling 5-10 menit. Jadi suatu waktu ruangan itu cuman berisi anggota keluargaku, dan pada saat saya menengok sebelum saya keluar itu ada satu orang baru masuk, seorang bapak yang sudah relatif tua dengan umur sekitar 60-65 tahun, yang kondisinya sudah nafasnya susah dan dibantu alat, kemudian mata terpejam seperti tidak sadar. Intinya bahwa kondisinya relatif nggak oke atau boleh dibilang kritis. Dan setelah waktu saya baru ditaruh di situ, terus ada keluar, waktu saya mau meninggalkan sudah nggak ada yang lain kecuali kedua pasien tersebut. Saya mampir ke tempat bapak itu yang dipisahkan dengan kain tirai aja, dan saya pegang tangannya nggak lebih dari 1 menit. Kemudian saya keluar. Besoknya berjumpa dengan anaknya yang satu perempuan, dan diinformasikan bahwa bapaknya mendapatkan kemajuan yang mengejutkan, dan dalam semalam itu sudah bisa dipindahkan ke kamar biasa. Dan barangkali si anak dan keluarga juga surprise, terkejut, dan mungkin berpikir bahwa rumah sakitnya hebat gitu. Lah, saya tidak kenal keluarga itu, tetapi kebetulan tetangga saya yang suka main ke tempatku itu mengenal si bapak pasien tersebut, yaitu teman sesama aktivisnya yang umurnya juga lebih jauh. Dan tetangga ini bernama Pak Alex, dia dari Makassar, dan dia menyebutkan bahwa
pasien tersebut adalah temannya yang bernama Teddy, berasal dari Manado dan saat ini tinggalnya di kawasan sekitar Roxy. Dengan cerita ini, kalau ada keluarga mendengar, baik juga menjawab penasaran yang ada akan misteri tentang peristiwa tersebut. Dan dua kasus yang diceritakan ini dan video-video sebelumnya, it is real dan based on a real experiences, not fictions. Sekian dan terima kasih.